Terakhir kali pasar perumahan Amerika Serikat terlihat cerah, nilai properti jatuh tajam. Selama beberapa tahun terakhir, apresiasi 2 digit telah menjadi aturan. Pembeli dipaksa membayar lebih dari harga yang diminta, terkadang $100.000 lebih. Sejak Maret 2020, harga rumah meroket hingga 45%, mencapai tingkat yang tidak mungkin terjangkau oleh banyak orang. Namun dalam beberapa bulan terakhir, perubahan besar mulai terjadi. Penjualan rumah dan potongan harga menjadi norma baru, yang menyebabkan pasar real estate yang tadinya panas menjadi lebih sejuk. Gelembung telah muncul oleh kenaikan suku bunga, dan kehancuran pasar perumahan yang dapat memangkas nilai rumah menjadi 2 telah dimulai. Kejayaan industri real estate telah hancur karena melonjaknya tingkat hipotek dan resesi. Namun, berdasarkan pernyataan Asosiasi Agen Real Estate menyatakan bahwa mulai berdatangan orang-orang yang akan membeli rumah. Kenangan mimpi buruk dari kehancuran terakhir tetap membawa kasih, baik di benak pemilik rumah, pemberi pinjaman, dan realtor. Dengan masalah keterjangkauan yang menekan calon pembeli rumah, kenaikan harga terbaru tidak mengurangi kekhawatiran. Selama 2 tahun terakhir, industri perumahan masuk ke dalam permasalahan yang sulit untuk dipertahankan. Definisi umum dari gelembung perumahan mencakup 3 hal. Pertama, pertumbuhan permintaan yang didorong oleh spekulasi. Kedua, rekor tertinggi harga rumah yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Ketiga, gelembung perumahan pecah dan harga rumah runtuh. Sebuah laporan baru oleh Redfin mengungkapkan bahwa beberapa sudut pasar terpanas telah melihat beberapa potongan harga paling tajam dan penurunan besar dalam permintaan. Sejak Agustus 2021, suku bunga KPR telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan sekitar 20 juta calon pembeli telah kehilangan harga. Laporan 23 Juni menunjukkan bahwa indeks permintaan pembelian rumah turun 16%, yang merupakan penurunan terbesar selama 2 tahun terakhir. Kepala Ekonom Redfin, Darley Fairweather, mengatakan saat ini membeli rumah akan lebih mahal 30% dari tahun lalu, sehingga memperlambat permintaan. Beberapa kota yang memiliki pasokan perumahan adalah Sacramento dan Austin. Kedua kota tersebut telah memiliki banyak permintaan rumah karena harga turun. Salah satu agen perumahan bernama Provo Salt Lake City yang menjual 40 rumah terpaksa menurunkan harga di bulan Mei lalu. Bagian barat Amerika, Tacoma, 50% dari ketersediaan rumah mengalami penurunan harga. Hal tersebut menandakan keruntuhan industri perumahan telah dimulai. Menurut data yang dikumpulkan oleh Wolf Research dari wallstreet.com, pemotongan harga melonjak 50% dari Mei ke Juni dan 2 kali lipat dari tahun ke tahun. Laporan Moody's Analytics menguraikan bahwa rumah dinilai terlalu tinggi, setidaknya 93% pasar di seluruh negeri, dengan pasar di 11 negara bagian dinilai terlalu tinggi sebesar 50% atau lebih. Mereka adalah Arizona, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Nevada, Carolina Utara, Carolina Selatan, Utah, Tennessee, dan Washington. Saat ini, semua pasar ini beresiko melihat harga rumah dipangkas menjadi 2. Rumah sekarang bahkan lebih dinilai terlalu tinggi daripada selama gelembung masa perumahan tahun 2000-an. Kata Moody's Analytics, sejauh tahun ini sebanyak 30.881 rumah terdata sebagai rumah sitaan dan lelang. Pada bulan Mei, sebanyak 2.857 properti disita oleh bank dan diambil alih oleh real estate. Harga rumah di bulan Mei sebesar $407.600 dan penjualan turun sebesar 8,6% saat itu. Penentuan harga selain dari permintaan dan penawaran juga ditentukan dari bahan baku untuk membangun rumah. Saat ini, komoditas bahan baku rumah sedang naik dan harga mahal. Saat ini, kontraktor akan membangun rumah jika sudah dipastikan harga yang disepakati. Meskipun harga rumah turun saat ini, namun tidak berarti harga yang saat ini tertera bisa dijangkau oleh masyarakat. Meskipun sebagian warga Amerika mendapatkan gaji lebih tinggi dari tahun lalu, namun jika disandingkan dengan inflasi dan kelangkaan pasokan kebutuhan pokok, maka kenaikan gaji itu tidak ada artinya dan akan semakin banyak orang merasa kesulitan dari sebelumnya. Seiring dengan naiknya harga rumah, harga sewa juga mengikuti. Harga sewa saat ini sekitar $1.100 lebih tinggi daripada di tahun 2020. Seorang ekonom dari Creflo Real Estate mengatakan harga sewa di Amerika naik 4 kali lebih cepat daripada naiknya gaji. Harga sewa rata-rata nasional naik sebesar 149% dari tahun 1985 sampai tahun 2020. Sedangkan pendapatan keseluruhan hanya tumbuh 35% di periode waktu yang sama.
Sebuah laporan terpisah dari Redfin mengungkapkan bahwa sewa yang terdaftar secara nasional untuk apartemen yang tersedia naik 15% dari tahun lalu, dan harga sewa rata-rata untuk apartemen yang tersedia naik di atas $2.000 per bulan untuk pertama kalinya. Semakin banyak penjual dan tuan tanah yang menghadapi kenyataan baru, harga harus sesuai dengan pembeli dan penyewa, dan mereka ada di suatu tempat, tetapi harganya jauh lebih rendah. Jadi harga harus disesuaikan kembali. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari gelembung spekulatif memiliki insentif yang kuat untuk menyangkal bahwa gelembung besar ini bisa pecah. Tapi seperti semua gelembung yang muncul dari ekses spekulatif, gelembung pasar perumahan Amerika mencapai tingkat ekstrim dan mulai berbalik. Semua keuntungan ini pada akhirnya akan dibalik. Dan jika sistem tidak stabil lebih jauh, maka penurunan harga bisa jauh di bawah posisi terendah sebelumnya. Runtuhnya nilai properti sudah berlangsung dan masyarakat hanya bisa berharap ini tidak berakhir dengan bencana keuangan global lainnya.